Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi efek Compton dari mata kuliah Fisika Kuantum. Dari kelompok 4 yang beranggotakan Khairotin dengan NIM 050, Eka Nurul Hidayah 052, Suni Kori Ain 038, Sania Nurfaiza 042, dan Haris Huzaini 054, dan Ika Wayukinasi 056 dari kelas FRE 2018. Untuk selanjutnya, materi-materi dari efek Compton akan dijelaskan oleh masing-masing anggota. Efek Compton adalah peristiwa terhamburnya foton ketika menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron terhambur. Tumbukan efek Compton ini terjadi di dalam material sehingga menyebabkan elektron tidak terpental keluar dari material tersebut. Hanya mengalami eksitasi atau elektron mencapai keadaan tingkat energi yang lebih tinggi dari tingkat energi sebelumnya. Ketika foton datang dengan membawa energi sebesar E, frekuensi F, dan panjang gelombang lambda, kemudian menumbuk elektron, yang terjadi adalah elektron akan menyerap energi dari foton yang datang. Jadi, elektron yang dalam keadaan diam ini akan menyerap energi dari foton yang datang, kemudian elektron akan terhambur dan foton terhambur. Foton yang terhambur ini akan terpental membentuk sudut theta, sedangkan elektron yang terhambur ini akan membentuk sudut pi terhadap vektor foton yang datang. Karena elektron menyerap energi dari foton, maka dapat dikatakan bahwa energi dari foton yang terhambur akan lebih kecil dari energi foton yang datang. Hal ini dikarenakan sebagian energi tadi telah diserap oleh elektron, sedangkan panjang gelombang dari foton yang terhambur akan lebih besar dari panjang gelombang foton yang datang. Karena kita tahu bahwa energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang, sebagaimana persamaan E sama dengan H kali C per lambda. Karena ini merupakan peristiwa tumbukan, maka kita akan meninjaunya dengan menggunakan hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum relativistik. Karena efek Compton merupakan suatu peristiwa tumbukan, maka dapat ditinjau menggunakan hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Pada hukum kekekalan energi, persamaannya adalah energi sebelum tumbukan atau E sama dengan energi setelah tumbukan atau E aksen, di mana E adalah EF plus E0. EF adalah energi foton yang datang dan E0 adalah energi elektron yang diam. Sedangkan E aksen adalah EF aksen plus EE aksen, di mana EF aksen adalah energi foton yang terhambur dan EE aksen adalah energi elektron yang terhambur. Jika kedua ruas dikuadratkan, maka dapat ditulis EE aksen kuadrat sama dengan EF plus E0 min EF aksen dikali EF plus E0 min EF aksen. Dan hasilnya menjadi EE aksen kuadrat sama dengan EF kuadrat plus E0 kuadrat plus EF aksen kuadrat plus 2 EF E0 min 2 EF aksen min 2 E0 EF aksen. Selanjutnya, kita akan meninjau menggunakan hukum kekekalan momentum. Mari kita tinjau pada sumbu X terlebih dahulu. Perhatikan pada gambar tersebut. Pada gambar tersebut terdapat 4 daerah kuadran. Pada daerah pertama, semuanya bernilai positif. Pada daerah kedua, hanya sin saja bernilai positif. Pada daerah ketiga, hanya tan yang bernilai positif. Dan pada daerah keempat, hanya cos yang bernilai positif. Pertama-tama, mari kita keluarkan vektor terlebih dahulu, yaitu vektor foton terhambur dan vektor elektron terhambur. Untuk foton terhambur, mari kita pertama-tama gunakan persamaan trigonometri, di mana cos theta diperoleh sindikat sudut yaitu sisi samping per sisi miring, di mana sisi samping adalah BF X aksen
dan untuk sisi miringnya adalah PF aksen. Apabila kita pindah ruaskan, akan diperoleh nilai PFX aksen sama dengan PF aksen cos theta. Untuk nilai sin theta, diperoleh nilai sindikat sudut yaitu sisi depan per sisi miring di mana sisi depan ini sama dengan sisi tersebut. Maka sisi depan adalah PFY aksen dan sisi miring adalah PF aksen. Apabila kita pindah ruaskan, akan diperoleh nilai PFY aksen sama dengan PF aksen sin theta. Selanjutnya untuk elektron terhambur, untuk caranya sama, namun karena berada pada daerah kuadran 4, hanya cos saja yang bernilai positif, yang lain bernilai negatif. Dan untuk elektron, sudutnya adalah pi, sedangkan untuk foton, sudutnya adalah theta. Untuk nilai cos pi sendiri yaitu PE aksen sama dengan PE aksen cos pi, dan untuk sin pi-nya adalah PY aksen sama dengan min PE aksen sin pi. Mengapa bernilai negatif? Karena pada kuadran 4 hanya cos saja bernilai positif. Selanjutnya mari kita tinjau pada sumbu X tersebut. P awal sama dengan P akhir, di mana PFX plus PEX sama dengan PFX aksen plus PEX aksen, di mana PFX plus PEX yaitu momentum awal sebelum tumbukan dan PFX aksen plus PEX aksen adalah momentum akhir setelah tumbukan. PFX sendiri adalah momentum foton yang datang terhadap sumbu X dan PEX adalah momentum elektron yang diam terhadap sumbu X. Dapat kita lihat nilai PEX adalah 0. Itu dikarenakan elektron diam. Maka nilai momentum adalah 0. Dapat kita tuliskan selanjutnya yaitu PFX sama dengan PF aksen cos theta yang kita peroleh dari keluaran vektor dari foton terhambur dan PE aksen cos pi diperoleh dari keluaran dari elektron terhambur. Apabila kita pindah ruaskan, akan diperoleh nilai PE aksen cos pi sama dengan PFX min PF aksen cos theta. Dapat kita lihat, dalam kedua ruas tersebut, kita kuadratkan. Itu dikarenakan agar memudahkan kita untuk menghitungnya. Setelah kita kuadratkan, akan diperoleh nilai PE aksen kuadrat cos kuadrat pi sama dengan PFX kuadrat min 2PFX PF aksen cos theta plus PF aksen kuadrat cos kuadrat theta. Itu adalah nilai dari persamaan untuk sumbu X. Selanjutnya yaitu hukum kekekalan momentum pada sumbu Y. Dengan rumus momentum awal sama dengan momentum akhir, yaitu momentum foton Y plus momentum elektron Y sama dengan PFY aksen plus PE Y aksen. Pada momentum sumbu Y terdapat foton datangnya kan horizontal, jadi sama dengan 0. Terus sama dengan PF aksen sin theta sama dengan PE aksen sin theta. Keduanya dikuadratkan menjadi PF aksen sin theta kuadrat sama dengan PE aksen sin theta kuadrat. Dengan hasil PF aksen kuadrat sin kuadrat theta sama dengan PE aksen kuadrat sin kuadrat theta. Oke, kita lanjutkan ke momentum total. Ya, ini momentum total. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa momentum total itu merupakan total dari momentum pada sumbu X dan sumbu Y, di mana telah kita dapatkan pada momentum sumbu X yaitu P elektron aksen kuadrat plus kuadrat pi sama dengan PFX kuadrat minus 2PFX PF aksen cos theta plus PF aksen cos kuadrat theta. Untuk yang sumbu Y itu P elektron aksen kuadrat sin pi sama dengan PF kuadrat sin kuadrat theta. Nah, dari kedua ini kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, kita ingat bahwa
momentum itu sama dengan energi per C, di mana energi sendiri itu sesuai dengan persamaan dari Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat, kemudian mc kuadrat dibagi C itu sama dengan mc, di mana m kali C itu merupakan momentum. Kemudian setelah kita substitusikan ke dalam persamaan ini, maka kita akan mendapatkan hasil E elektron aksen kuadrat sama dengan EF kuadrat E0 kuadrat plus EF aksen kuadrat plus 2EF E0 minus 2EF EF aksen minus 2EF aksen E0. Nah, selanjutnya juga kita ketahui bahwa hubungan relativistik antar energi dan momentum yaitu adalah E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat plus M0 kuadrat C pangkat 4. Dan pada konteks elektron, kita ketahui bahwa E elektron aksen kuadrat sama dengan momentum elektron aksen kuadrat C kuadrat plus M0 kuadrat C pangkat 4. Setelah itu kita substitusikan ke dalam sini, terus kita mendapatkan hasil yaitu M0C kuadrat dalam kurung kuadrat sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4. 2EF kali E0 min 2EF kali EF aksen min 2EF aksen kali E0 sama dengan min 2EF kali EF aksen kali cos theta. 2HF kali M0 kali C kuadrat min 2HF kali HF aksen min 2HF aksen M kali M0 kali C kuadrat sama dengan min 2HF kali HF aksen kali cos theta. 2HF kali M0 kali C kuadrat min 2H kuadrat F kali F aksen min 2HF aksen kali M0 kalikan dengan C kuadrat sama dengan min 2H kuadrat F kali F aksen cos theta. Dan F-nya menjadi F sama dengan C per lambda. Sehingga 2H kali C per lambda kali M0 kali C kuadrat min 2H kuadrat kali C kuadrat per lambda kali lambda aksen min 2H kali C per lambda aksen kali M0 kali C kuadrat sama dengan min 2H kuadrat kali C kuadrat per lambda kali lambda aksen kali cos theta. 2H kali C kali M0 kali C kuadrat per lambda min H kali C per lambda kali lambda aksen min M0 kali C kuadrat per lambda aksen sama dengan min 2H kuadrat kali C kuadrat per lambda kali lambda aksen kali cos theta. M0 kali C kuadrat per lambda min M0 kali C kuadrat per lambda aksen min H kali C per lambda kali lambda aksen sama dengan min H kali C per lambda kali lambda aksen kali cos theta. Dan M0 kali C kuadrat dikalikan 1 per lambda min 1 per lambda aksen sama dengan min H kali C, dan C-nya dicoret dengan C yang kuadrat itu, sehingga min H kali C per lambda kali lambda aksen kali cos theta plus H kali C per lambda kali lambda aksen menjadi M0 kali C kuadrat kali 1 per lambda min 1 per lambda aksen sama dengan H per M0 kali C kali 1 min cos theta. Lambda kali lambda aksen kali 1 per lambda min 1 per lambda aksen sama dengan H per M0 kali C kali 1 min cos theta. Lalu, lambda kali lambda aksen per lambda min lambda kali lambda aksen per lambda aksen dengan lambda dicoret dan juga yang lambda aksen dengan lambda aksen dicoret sehingga mendapatkan H per M0 kali C kali 1 min cos theta. Sehingga dapat dapatkan rumus efek Comptonnya yaitu lambda aksen min lambda sama dengan H per M0 kali C kali 1 min cos theta. Jadi dari persamaan itu dapat disimpulkan bahwa rumus efek Comptonnya yaitu lambda aksen min lambda sama dengan H per M0 kali C kali 1 min cos theta. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.